Ini adalah sebuah catatan sejarah, sebuah peristiwa nyata yang melibatkan seorang petinggi daerah yang kelak akan menjadi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yaitu tentang Bapak Gamawan Fauzi. Assalamualaikum Sana. Di balik setiap kisah selalu ada misteri, pelajaran, dan jejak yang tertinggal. Malam ini Peri Minang kembali membawa sebuah kisah yang mungkin pernah Sana dengar, atau mungkin hanya berbisik dalam cerita orang-orang. Bagaimana kabar Sana malam ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Sana yang sedang terbaring sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakit Sana dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Malam ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang sempat mengguncang Sumatera Barat pada akhir era 90-an silam Sana. Tepatnya itu sekitar bulan Agustus ya. Ini bukan sekedar cerita burung atau dongeng pengantar tidur yang dilebih-lebihkan. Ini adalah sebuah catatan sejarah, sebuah peristiwa nyata yang melibatkan seorang petinggi daerah yang kelak akan menjadi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yaitu tentang Bapak Gamawan Fauzi. Sana kepikiran gak, bagaimana bisa ya seorang bupati yang kala itu Bapak Fauzi ini menjabat sebagai bupati di sana, yang dikawal oleh aparat keamanan, membawa pemandu jalan yang sangat hafal medan dan membawa peralatan komunikasi yang super canggih pada saat itu, bisa hilang tanpa jejak di sebuah bukit selama berhari-hari. Dan yang lebih membuat bulu kuduk merinding adalah apa yang mereka rasakan selama waktu hilang tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Mari kita kembali ke tahun 1999. Kita bedah kronologinya secara perlahan, detail, dan faktual. Posisikan diri Sana semua di posisi mereka saat itu ya, agar Sana bisa merasakan betapa tipisnya batas antara dunia kita dengan dunia yang mereka sebut dengan alam bunian. Semua ini bermula pada sebuah penjelajahan resmi Sana, bukan berburu harta karun, bukan pula perjalanan mistis. Sebagai seorang Bupati Solo pada saat itu, Gamawan Fauzi ingin melihat langsung potensi daerahnya. Rencana besarnya adalah membuka akses jalan tembus yang menghubungkan Bayang di Kabupaten Pesisir Selatan dengan Alahan Panjang di Kabupaten Solo. Jalur ini sangat strategis Sana. Jika jalan ini berhasil dibuka, akses ekonomi dan mobilitas masyarakat akan meningkat pesat. Oleh karena itu dibentuklah sebuah tim ekspedisi resmi. Tim ini bukan tim sembarangan Sana. Di dalamnya ada belasan orang yang terdiri dari pejabat daerah, ajudan, anggota kepolisian, hingga pemandu adat setempat yang sudah bertahun-tahun keluar masuk hutan tersebut. Nah, pada hari keberangkatan, cuaca sebenarnya cukup mendukung. Mereka memulai perjalanan dengan penuh semangat, membawa perbekalan yang cukup, radio komunikasi, dan peralatan navigasi yang lengkap Sana. Logikanya ya, dengan persiapan matang dan kawalan yang ketat, resiko tersesat seharusnya berada di angka 0%. Namun sayangnya alam memiliki rahasia sendiri. Ketika rombongan mulai memasuki kawasan yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Bukit Sambuang, atmosfer di sekitar mereka mulai berubah Sana. Pernah gak kalian pergi ke suatu tempat ya, lalu tiba-tiba merasakan udara di sekitar kalian berubah menjadi sangat dingin, padahal matahari sedang terik? Atau sebaliknya ya, suasana mendadak sangat sunyi hingga suara langkah kaki kalian sendiri terdengar begitu keras. Coba komen di bawah kalau Sana semuanya pernah merasakan hal seperti ini. Karena itulah yang mulai dirasakan oleh rombongan bupati saat melintasi batas Bukit Sambuang.
Kabut tebal yang datang secara tidak wajar mulai turun sana. Jarak pandang yang tadinya puluhan meter mendadak menyusut hanya menjadi beberapa langkah saja. Disinilah titik awal di mana logika manusia mulai dipatahkan secara perlahan. Pemandu jalan yang berada di depan, yang seharusnya tahu betul kemana arah melangkah, tiba-tiba menghentikan jalurnya. Kompas yang mereka bawa berputar tidak menentu, dan komunikasi radio berubah menjadi suara statis yang berdengung panjang. Pada saat itu hanya suara gesekan daun dan angin yang terdengar sana. Mereka semua tersesat di sana. Di tengah hutan lebat Sumatera Barat, seorang bupati dan pengawalnya lenyap dari radar pemantauan luar. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan itu ketika dunia luar mulai panik mencari mereka? Mengapa area itu dinamakan Bukit Sambuang? Dan apa hubungannya dengan lagu legendaris Si Bunian Bukit Sambuang yang dipopulerkan oleh salah satu penyanyi Minang? Kita akan masuk lebih dalam ke detail malam-malam mencekam yang mereka lalui di bagian berikutnya. Jika Sanak penasaran dan ingin tahu bagaimana kelanjutan taktik bertahan hidup mereka di tengah keanehan alam ini, pastikan Sanak klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga. Jangan sampai Sanak tertinggal, karena setelah ini cerita akan menjadi jauh lebih membingungkan bagi nalar sehat kita. Coba deh bayangkan ya, apa yang terjadi ketika alat penunjuk waktu yang melingkar di pergelangan tangan kalian tidak lagi berjalan beriringan dengan realitas. Ketika detik demi detik yang kalian lalui terasa begitu lambat. Namun di dunia luar, hari-hari telah berganti dengan begitu cepat dan mengerikan. Disinilah kisah ini menjadi sebuah misteri yang melampaui batas nalar sehat manusia sana. Rombongan itu tidak sekedar tersesat secara geografis. Mereka seperti melangkah masuk ke dalam sebuah ruang isolasi raksasa yang disediakan alami oleh alam. Ruang di mana kompas tidak lagi memiliki kutub utara dan arah pulang. Yang mereka rasakan adalah hanya sebuah ilusi yang terus berputar di titik yang sama. Mari kita bedah situasi di alam hutan ini sana. Ketika kabut tebal mengunci jarak pandang pada hari itu, Bapak Bupati Gamawan Fauzi bersama rombongannya sadar mereka tidak bisa lagi memaksakan diri untuk melangkah. Pemandu adat yang mengawal mereka sudah mulai menggelengkan kepala. Jalur setapak yang tadinya terlihat jelas tiba-tiba tertutup oleh semak belukar yang seolah-olah tumbuh dalam hitungan detik. Logika pertama yang mereka gunakan sebagai orang-orang terdidik adalah bertahan di tempat dan membangun camp darurat. Mereka mendirikan tenda seadanya, menyalakan api unggun untuk menghalau dingin yang menusuk tulang, dan mencoba kembali menyalakan radio komunikasi. Namun yang terdengar dari speaker radio itu bukanlah suara operator dari posko pusat sana, melainkan suara dengungan panjang yang disusul oleh suara desisan aneh. Suara itu terdengar seperti puluhan orang yang sedang berbisik dari jarak yang sangat jauh. Namun tidak satu pun kata yang bisa dimengerti oleh orang-orang ini. Kalian kepikiran gak bagaimana mental 116 orang di dalam sana saat itu? Mereka dikawal oleh aparat yang memegang senjata. Namun senjata api sama sekali tidak ada gunanya melawan kabut dan ketidakpastian alam. Malam pertama di Bukit Sambuang pun tiba sana. Menurut penuturan yang beredar di masyarakat dan kesaksian tersirat dari mereka yang mengalaminya, malam itu terasa sangat panjang. Dinginnya udara Sumatera Barat malam itu terasa berbeda. Ia tidak hanya menusuk kulit, tapi seolah-olah membekukan keberanian di dalam dada. Anehnya sana, di tengah kegelapan malam yang pekat itu, beberapa anggota rombongan mengaku mendengar suara-suara yang sangat tidak masuk akal. Suara-suara yang aneh. Mereka mendengar sayup-sayup suara riuh rendah seperti suasana di sebuah pasar tradisional. Ada suara langkah kaki yang ramai, suara orang bercengkrama dengan bahasa lokal yang sangat halus. Bahkan aroma masakan spesifik yang sangat harum tercium di tiup angin malam.
Lalu kemudian salah seorang ajudan sempat berdiri, mengira mereka sudah dekat dengan perkampungan warga. Namun ketika senter disorotkan ke arah sumber suara, yang ada hanyalah barisan pohon tua yang menjulang tinggi dengan lumut-lumut yang menggantung seperti rambut. Suara itu seketika hilang, menyisakan kesunyian yang mencekam. Jangan-jangan yang mereka dengar itu suara pasar gaib ya? Sementara rombongan bupati merasa mereka baru saja melewati satu malam yang dingin dan membingungkan. Di luar sana, di Kabupaten Solok dan seluruh Sumatera Barat, sebuah kepanikan massal sedang meledak. Bayangkan, seorang kepala daerah aktif hilang kontak selama lebih dari 24 jam. Berita ini langsung menyebar seperti api di atas rumput kering. Kantor pemerintahan gempar, pihak kepolisian, TNI, hingga tim SAR gabungan langsung dikerahkan ke titik terakhir rombongan dilaporkan masuk. Operasi pencarian ini bukan operasi kecil Sana. Ratusan personil diturunkan. Mereka menyisir jalur yang sama yang dilalui oleh bupati. Mereka membawa anjing pelacak, peralatan navigasi paling mutakhir pada zaman itu, hingga helikopter untuk memantau dari udara. Namun, disinilah keanehan berikutnya terjadi. Tim SAR yang menyisir hutan berulang kali melewati area yang secara peta topografi seharusnya menjadi tempat rombongan bupati berada. Namun, mereka tidak menemukan apapun Sana. Tidak ada bekas tenda, tidak ada api unggun, bahkan tidak ada satu jengkal pun jejak kaki atau patahan ranting yang ditinggalkan oleh rombongan yang berjumlah 116 orang itu. Bagaimana mungkin 100 orang lebih berjalan di atas tanah hutan yang basah, namun tidak meninggalkan satupun jejak sol sepatu? Seolah-olah mereka itu ngambang, seolah mereka itu berjalan di atas udara, atau mereka tiba-tiba aja dipindahkan ke dimensi lain. Masyarakat adat di sekitar Bukit Sambuang yang mendengar kabar ini langsung menyatukan telapak tangan mereka. Mereka tahu ini bukan kasus tersesat biasa. Nama Bukit Sambuang bukanlah nama sembarangan yang diberikan oleh leluhur mereka. Sambuang itu berarti adalah sambungan Sana. Dan bagi masyarakat setempat, bukit itu adalah titik sambungan, sebuah gerbang perbatasan antara dunia manusia dengan dunia makhluk bunian. Di tempat yang berbeda, 116 orang rombongan bupati ini mulai merasakan ada hal yang aneh yang terjadi pada diri mereka. Mereka baru menyadari sesuatu yang sangat mengerikan tentang waktu. Mereka merasa baru tidur beberapa jam, dan ketika mereka terbangun, mereka mengira matahari pagi akan segera terbit. Namun sayangnya langit di atas mereka tetap berwarna abu-abu kebiruan. Jam tangan mereka mati di angka yang sama Sana. Mereka terjebak di dalam sebuah putaran waktu yang konstan, di mana hari tidak benar-benar berganti malam dan malam tidak benar-benar berganti pagi. Mereka hanya berjalan dan kembali ke pohon yang sama dengan batu besar yang sama yang mereka lalui 3 jam yang lalu. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Kalau kalian berada di posisi mereka, dikelilingi oleh kabut yang tidak pernah hilang dan waktu yang berhenti berputar, apa yang akan kalian lakukan untuk tetap menjaga kewarasan kalian? Ada sebuah lagu klasik yang sangat terkenal di ranah Minang. Sebuah lagu yang diciptakan bukan sekedar untuk menghibur, melainkan untuk mengabadikan sebuah peringatan. Lagu itu berjudul Si Bunian Bukit Sambuang. Bagi telinga orang awam, nadanya mungkin terdengar indah. Namun bagi masyarakat yang paham akan luhurnya adat dan misteri alam, lagu itu adalah sebuah ratapan Sana. Sebuah ratapan tentang mereka yang melangkah terlalu jauh, lalu memilih untuk tidak pernah kembali lagi. Ketika rombongan Bupati Gamawan Fauzi berada di titik nadir ketersesatan mereka, di saat energi mulai terkuras dan keputusasaan mulai membayangi pikiran, alam Bukit Sambuang seolah mulai bernyanyi.
menawarkan sebuah kenyamanan yang semu yang siap membuai siapa saja yang kehilangan kewaspadaannya. Mari kita kembali lagi ya, kita masuk ke fase yang paling krusial dari peristiwa tahun 1999 ini. Bayangkan situasi psikologis rombongan saat itu sana. Berdasarkan cerita yang berkembang dan analisis situasi dari medan yang mereka lalui, rombongan ini sudah berjalan berputar-putar selama lebih dari 3 hari 3 malam di dunia nyata. Namun, tahukah sana apa yang dirasakan oleh mereka yang berada di dalam kelompok tersebut? Secara psikologis dan memori tubuh, mereka merasa baru berjalan beberapa jam saja sana. Mereka merasa baru saja melewati 1 kali siklus matahari yang tertutup kabut. Fenomena ini di dalam dunia supranatural dikenal sebagai disesat bunian. Kalian kepikiran gak kenapa fenomena ini selalu memiliki pola yang sama dimanapun ceritanya, baik di Bukit Sambuang, Gunung Singgalang, atau hutan-hutan pekat lainnya di Sumatera? Orang yang berinteraksi dengan alam bunian selalu mengalami distorsi waktu. Mereka merasa hanya singgah sebentar, hanya mengobrol sekejap, atau hanya beristirahat 1 malam. Namun saat mereka berhasil keluar, dunia telah bergeser berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan ada yang bertahun-tahun. Coba komen di bawah, menurut analisa rasional sana, kenapa fenomena distorsi waktu ini bisa terjadi secara konsisten di berbagai tempat? Aku sangat ingin mendengar pendapat sana. Masyarakat setempat percaya di dalam Bukit Sambuang terdapat sebuah peradaban yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Mereka disebut orang bunian atau makhluk bunian. Mereka bukan hantu berwajah rusak yang menakutkan seperti di film-film horor modern. Bukan sana, bukan seperti itu. Mitosnya mereka adalah makhluk yang menyerupai manusia, memiliki tatanan sosial yang sangat rapi, berpakaian indah, bahkan sangat ramah. Mereka seringkali meminjam manusia yang mereka sukai, atau manusia-manusia yang melanggar pantang daerah mereka. Dan manusia yang dibawa masuk biasanya akan disuguhi makanan yang sangat lezat, pemandangan kota yang sangat megah dari emas, hingga musik yang sangat menenangkan. Nah, disinilah letak bahayanya sana. Konon ya katanya, jika seorang manusia tersesat di sana dan dia menerima makanan atau minuman yang ditawarkan oleh penghuni alam tersebut, maka secara otomatis dia telah memutus ikatannya dengan dunia nyata. Dia akan terjebak di sana selamanya, menjadi bagian dari mereka, dan jasadnya di dunia nyata tidak akan pernah ditemukan lagi. Serem banget ya. Sementara di dunia nyata menyadari bahwa pencarian modern dengan helikopter dan ratusan personil tim SAR menemui jalan buntu, para tetua adat dan tokoh masyarakat di kaki bunian Sambuang akhirnya turun tangan. Mereka tahu jika hukum manusia sudah tidak bisa menemukan jalan, maka hukum alam dan kearifan lokal yang harus berbicara. Para pemuka adat mulai menggelar ritual doa bersama di pintu masuk hutan. Mereka membakar kemenyan, bukan untuk menyembah berhala sana, melainkan sebagai sarana komunikasi budaya dan spiritual, mengirimkan pesan kepada para penjaga alam agar mengembalikan rombongan pemimpin daerah tersebut. Mereka menggunakan media khusus, mengumandangkan azan di 4 penjuru mata angin di dalam hutan, dan memukul instrumen tradisional seperti talempong dan gong kecil di sepanjang pinggiran semak belukar. Bunyi-bunyian ini dipercaya bisa memecahkan dinding pembatas dimensi kabut yang mengurung rombongan bupati tersebut. Apa yang terjadi di dalam hutan saat ritual itu mulai berjalan di luar sana? Rombongan bupati yang di dalamnya juga terdapat orang-orang yang taat agama tidak pernah berhenti berzikir dan mengumandangkan takbir. Bapak Gamawan Fauzi sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas nyawa bawahannya terus menguatkan mental rombongan. Mereka sadar kunci untuk selamat dari jebakan alam ini adalah menjaga kesadaran penuh dan tidak membiarkan pikiran kosong atau berhalusinasi. Tiba-tiba di tengah kesunyian kabut yang pekat, salah seorang anggota rombongan mendengar suara sayup-sayup azan. Suara itu terdengar sangat jauh,
Namun anehnya suara itu memotong dengungan statis radio mereka. Radio komunikasi yang tadinya mati total selama berhari-hari tiba-tiba saja mengeluarkan suara kresek yang bersih. Sebuah koordinat samar berhasil terkirim keluar. Dinding pembatas yang tidak kasat mata itu perlahan-lahan mulai retak. Syukurlah, aku juga lega gitu jadinya. Ini adalah momen di mana batas antara hidup dan mati ditentukan sana. Jalur penyelamatan mulai terbuka, namun tantangan fisik yang sebenarnya baru saja dimulai. Rombongan ini akhirnya ditemukan di sebuah lokasi yang jika dihitung dengan logika jarak perjalanan kaki normatif sangat tidak masuk akal untuk dicapai dalam kondisi lemas dan medan yang seberat itu. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara dan proses evakuasi mereka? Karena tempat yang mereka tuju itu gak gampang untuk dilalui. Ketika kabut mulai terangkat dan dinding pembatas tak kasat mata itu runtuh, alam akhirnya mengembalikan apa yang sempat ia sembunyikan. Namun mereka yang kembali tidak pernah lagi sama sana. Mereka membawa sebuah kesaksian hidup tentang betapa kecilnya manusia di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penemuan rombongan Bupati Gamawan Fauzi ini menjadi bukti konkret bahwa di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa diukur hanya dengan lembaran peta atau hitungan jam digital. Tapi di balik semua keajaiban itu ada sebuah batasan iman yang harus dijaga ketat oleh kita yang hidup di dunia nyata. Alhamdulillah sana, setelah pencarian yang melelahkan, yang menguras air mata dan energi, rombongan akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Namun ada satu fakta yang membuat tim penyelamat terheran-heran. Mereka ditemukan di lokasi yang sangat jauh dari titik koordinat awal mereka dilaporkan hilang. Secara kalkulasi fisik, dengan medan Bukit Sambuang yang curam dipenuhi jurang dan semak belukar yang rapat, sangat amat mustahil bagi 116 orang yang berada dalam kondisi lemas dan kekurangan logistik untuk menempuh jarak sejauh itu dalam waktu singkat. Ketika dievakuasi, kondisi fisik mereka memang lelah secara lahiriah, namun ingatan mereka tetap jernih. Mereka tidak linglung sana. Mereka sadar bahwa mereka baru saja melewati sebuah ujian spiritual yang sangat besar. Kesaksian tersirat dari peristiwa ini mempertegas fakta lapangan. Mereka tersesat karena faktor alam yang ekstrim, namun dibumbui oleh fenomena distorsi ruang dan waktu yang hingga kini tetap menjadi misteri yang dihormati oleh masyarakat Minangkabau. Peristiwa ini pula yang semakin mengukuhkan keabsahan kisah di balik lagu Si Bunian Bukit Sambuang. Lagu itu bukan sekedar fiksi sana, melainkan sebuah pengingat bahwa kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun dan dimanapun kita melintas, haruslah iman selalu ada di dalam hati kita. Gimana menurut kalian sana? Kejadian yang menimpa seorang tokoh nasional ini membuktikan bahwa misteri Nusantara itu nyata dan ada di sekitar kita. Coba komen di bawah, apa pelajaran terbesar yang bisa kalian ambil dari kisah luar biasa ini? Oke, sanakku tercinta, bagian paling penting dari seluruh rangkaian kisah ini bukanlah rasa takut atau rasa penasaran kita terhadap keberadaan makhluk bunian. Bagian terpentingnya adalah bagaimana kita menyikapi misteri ini sebagai seorang manusia yang beriman. Kisah dari Bukit Sambuang ini mengajarkan kita untuk tidak sampai terlibat, tergoda, apalagi mencari tahu lebih dalam dengan tujuan mempraktekkan ilmu hitam atau bersekutu dengan makhluk-makhluk dari dimensi lain. Ingat sana, mencari eksistensi mereka untuk tujuan pesugihan, meminta kekayaan, atau meminta perlindungan selain kepada Allah adalah perbuatan syirik yang sangat dilarang agama. Makhluk bunian memang ada. Mereka juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka hidup berdampingan dengan kita.
Namun mereka punya urusan mereka sendiri, dan kita juga punya tugas kita sendiri di dunia nyata sebagai khalifah. Batas itu diciptakan oleh Tuhan agar kedua dimensi ini tidak saling mengganggu. Jika kita mendatangi alam atau hutan, pegang teguh prinsip adat kita. Di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu pepatah Minangnya. Artinya apa? Di mana bumi kita pijak, di situ pula langit kita junjung. Jaga perilaku, jaga lisan, jangan takabur, dan yang paling utama, kuatkan zikir serta ibadah kita sana. Jangan pernah menukar keimanan kita hanya karena rasa penasaran pada hal-hal gaib, apalagi untuk mencari kekayaan. No ya. Oke, terima kasih sanakku sudah setia mendengarkan cerita mendalam ini dari bagian pertama hingga akhir. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai alam dan menjaga hati agar tetap bersih. Jika sanak merasa kisah malam ini memberikan banyak wawasan, informasi baru, dan edukasi yang bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share video ini ke semua kerabat kamu. Dan pastikan kamu juga sudah subscribe saluran Peri Minang ini. Dukungan dari sanak semuanya adalah energi bagi kami untuk terus menggali sejarah dan misteri Nusantara secara informatif dan edukatif. Saya Peri Minang, pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh misteri dan pelajaran berharga berikutnya. Keep safe, tetap jaga iman, dan hargai sekeliling kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye dan sana. Setiap kisah layak untuk didengar. Jika sanak memiliki cerita atau pengalaman yang ingin dibagikan, silakan kirimkan kisah dan cerita sanak melalui email kisahperiminang@gmail.com. Jangan lupa juga mohon cantumkan kategori cerita pada subjek email agar memudahkan tim untuk melakukan proses peninjauan. Jika sanak ingin identitas sanak dirahasiakan, jangan lupa juga tulis di email ya bahwasanya sanak ingin identitas sanak disamarkan, maka kami akan menyamarkan identitas sanak untuk menjaga privasi. Dan kisah dari sanak yang kami tayangkan insya Allah akan mendapatkan hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi dari Peri Minang. Karena setiap kisah selalu menemukan jalan untuk dituturkan. Kami tunggu kisah dan pengalaman sanak. Jangan lupa ya,